Tahapan selanjutnya setelah schematic program, kita lanjut pada tahapan program development, yakni pengembangan, kemudian analisis, kemudian kalian tentunya dalam analisa diminta mengkaji dan sekaligus menguji ide-ide yang kalian sudah susun, yang kalian harus uraikan, kemudian kalian jabarkan selengkap mungkin, namun disampaikan dengan efektif dan efisien. Kemudian dalam tahapan program development yang pertama, kita awali dengan tahapan respon terhadap tapak dan iklim, yang diharapkan desain kalian nanti menjadi sebuah desain yang kontekstual terhadap tapak dan lingkungan terpilih. Untuk mencapai sebuah desain kontekstual yang diharapkan sebelumnya, setiap proses desain itu idealnya menggunakan pendekatan tertentu. Dalam hal ini untuk DAI 4, kita akan menggunakan pendekatan desain, yakni responses to site, dengan metodenya regionalism dan atau kontekstualism. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut, manakah yang paling tepat metode yang kalian gunakan, apakah regionalism atau kontekstualism, atau kombinasi dari keduanya. Prinsip yang utama dari metode arsitektur regionalisme adalah penekanan terhadap pemanfaatan material lokal beserta teknik konstruksinya. Namun yang perlu kalian garis bawahi adalah target utamanya adalah bukan aspek estetika semata. Namun prinsip tersebut harus optimal selaras dengan iklim mikro tapak dan berkelanjutan tentunya. Agak sedikit berbeda dari metode sebelumnya yang menekankan aspek potensi alam. Untuk arsitektur kontekstual menekankan pada karakter arsitektur bangunan existing yang menjadi referensi desain dari arsitek. Kalian nanti bisa explore preseden arsitektur kontekstual, bisa dari Art and Craft Museum dari Richard Meier maupun dari Jewish Museum Berlin oleh Daniel Libeskind. Sebelum masuk ke tahapan inti program development, saya mengingatkan bahwa dalam slide ini merupakan 4 kata kunci ya yang seharusnya ada dalam programming Anda atau kalian, sehingga tahapan program development ini atau tahapan analisa ini nanti solusinya sudah terarah sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau dituliskan pada schematic program sebelumnya. Program development yang pertama, kita awali dengan identifikasi karakteristik tapak.
kita sepakat bahwa tapak kita berada di dataran tinggi, di bawah kaki Gunung Kawi, kemudian elevasi lahannya di range 700 mdpl, kemudian bentuk landformnya cukup lembut ya, soft seperti itu, dengan morfometri ada bagian tapak yang landai dan ada sebagian yang curam. Kemudian untuk lingkungan sekitar tapak merupakan area pedesaan atau rural dan agricultural landscape. Nah, hal ini juga didukung dengan data mikroklimat gitu ya. Ada 5 yang utama terkait dengan matahari, angin, hujan, kelembapan relatif, hingga temperatur. Nah, dari data atau identifikasi karakteristik tapak yang sudah dihasilkan tadi, kalian bisa terjemahkan menjadi sebuah presentasi arsitektural berupa infografis ya. Jadi sampaikan secara terintegrasi ya, bagaimana poin-poin karakteristik bisa kalian sampaikan menjadi sebuah presentasi grafis arsitektural yang baik. Untuk contohnya, kalian bisa cermati dari layout berikut. Bisa dilihat bahwa data yang sudah dilakukan terkait dengan karakteristik tapak ditampilkan secara lengkap, baik dari data topografi, kemudian mikroklimat, kemudian karakter atau tipe landscape yang ada di existing disampaikan secara informatif. Masih dengan topik yang sama ya, namun ini disampaikan secara lebih 3 dimensional ya, jadi lebih informatif lagi. Yang sebelumnya sudah informatif, yang slide ini lebih informatif. Saya harap teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian juga bisa menyampaikan atau mempresentasikan layout yang seperti ini. Langkah kedua dari respon terhadap tapak dan iklim yaitu adalah olah tapak dan orientasi bangunan. Dari analisa olah tapak dan orientasi bangunan, diharapkan desain kita akan selaras dengan kondisi iklim mikro pada tapak kita. Ya, bangunan pasti tidak akan lepas dengan istilah yang kita kenal, yaitu massa. Silahkan di-refresh lagi dan membaca ulang jika perlu dari referensi kitab Sejuta Umat Mahasiswa Arsitektur ya, di mana dalam buku beliau disampaikan ada 5 organisasi massa yang dasar. Selain dari buku Frank de Kaching tadi, ada referensi yang terbaru, banyak preseden mengenai strategi komposisi massa ya. Nanti silahkan kalian explore, kalian pelajari, kalian dalami lagi, sehingga kalian dapat inspirasi lebih banyak terkait dengan komposisi massa yang akan kalian terapkan nantinya. Dalam pengembangan komposisi massa pada tapak nantinya,
kalian harus mengawalinya dengan melakukan modulasi tapak terlebih dahulu. Kita awali dengan kata dasar modul. Apa ya modul? Modul itu adalah satuan unit terkecil. Tidak hanya dipakai dalam bangunan saja, dalam hal ini interior atau ruang, tapi juga bisa diterapkan pada tapak. Ya, gunanya adalah mempermudah dalam mengorganisasi masa majemuk yang kalian kerjakan. Modul sendiri tidak sama dengan hanya bentuk geometri kotak atau persegi panjang. Bisa dilihat di slide ini, bentuk dasar yang dipakai sudah dieksplor dari bentuk geometri dasarnya. Ya, jadi ada geometri dasar lingkaran, kemudian dikembangkan menjadi elips, kemudian ditwist atau dipuntir sehingga menjadi modulasi pertapakan sekaligus komposisi masanya sedemikian rupa. Masih banyak lagi bentukan geometri yang bisa dijadikan dasar sebuah modulasi tapak. Ada segitiga, ada segi 6, ada elips, atau bahkan kombinasi dari beberapa bentuk geometri dasar. Silahkan eksplor lebih lanjut. Untuk analisis iklim, matahari maupun angin, kita menggunakan data yang terukur. Untuk matahari, kita gunakan diagram sunpath beserta datanya. Kemudian untuk angin, kita gunakan diagram windrows beserta datanya. Untuk melakukan analisa matahari maupun angin, kalian bisa menggunakan alat bantu, dalam hal ini website yang memiliki database terkait dengan sunpath dan website yang memiliki data terkait dengan windrows. Di situ akan terlihat jika kalian menggunakan asumsi peletakan bangunan, untuk matahari akan terlihat pola pembayangan yang dihasilkan berikut area yang mendapatkan radiasi tertinggi maupun terendah. Begitu pula angin, kurang lebih prinsipnya sama. Kalau untuk angin, biasanya kita mengambil mengoptimalkan apa yang disebut prevailing wind, dan kita harus mengantisipasi jika ada angin yang mungkin terlalu tinggi kecepatannya. Kita dapat antisipasi dengan solusi-solusi desain tertentu. Dalam slide ini kalian bisa mencermati ada beberapa gambar proses transformasi massa atau studi bentuk ya, yang disebabkan atas respon terhadap pertapakan maupun kondisi klimatik matahari. Selanjutnya, saya memberikan contoh terkait dengan analisa angin, di mana solusi dari angin yang ada di tapak dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Bentuk desainnya berupa turbin angin, tiang-tiang turbin angin yang menghasilkan energi listrik untuk pemenuhan konsumsi listrik pada tapak. Dari slide ini terlihat diagram pemanfaatan potensi iklim mikro pada
tapak dengan strategi aktif dan pasif. Strategi aktif dapat terlihat diterapkan pada pelindung fasad serta energi efisiensi dan konservasi air. Strategi pasif yang digunakan diantaranya adalah pemanfaatan penghawaan dan pencahayaan alami, kemudian orientasi bangunan, serta atap hijau atau green roof. Sebelum masuk ke dalam tahapan olah lanskap dan topografi, ada aspek dasar yang harus diingat kembali, yakni peta topografi, gitu ya, dimana di dalam sebuah peta topografi ada 3 elemen utama pembentuknya, yaitu garis kontur, garis indeks, dan garis interval. Silahkan dibaca sendiri definisinya. Data yang juga diperlukan dari sebuah peta topografi itu adalah slope atau kelerengan, di mana slope atau kelerengan ini dapat dihitung, yaitu dengan rumus rasio antara jarak vertikal per jarak horizontal dikalikan 100%. Nah, atau bisa juga menggunakan alat survei semisal total station, sehingga akan didapatkan angka kelerengan lahan atau slope dengan satuan derajat. Nah, mohon dicermati ya adik-adik sekalian, karena sering ditemui kesalahpahaman terkait dengan penggunaan satuan kelas lereng. Bisa dilihat bahwa satuan kelas lereng derajat dan satuan kelas lereng persen itu berbeda. Tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya bahwa satuan kelas lereng derajat itu didapatkan melalui penggunaan alat survei tertentu. Kelas lereng dengan satuan persen didapatkan dengan perhitungan rasio jarak. Setelah pemahaman satuan kelas lereng, kita lanjut ke klasifikasinya, yang dimulai dari klasifikasi flat hingga extremely steep. Gambar di paling kanan ini adalah tata cara menggambar peta topografi lahan ya, sehingga kalian bisa ikuti tata caranya menggunakan warna yang disarankan. Dari slide ini kalian bisa baca sendiri ya, bisa dicermati. Intinya adalah seringkali kita langsung menggunakan istilah cut and fill jika melakukan perubahan lahan. Tapi hal tersebut diawali dari earthworks, kemudian grading, yaitu dengan definisinya. Grading dilanjutkan dengan teknik apa yang diperlukan untuk membuat lahan menjadi lebih landai atau lebih rata, atau bahkan melakukan leveling. Nah, tindakan tersebut adalah cut atau fill atau kombinasi dari keduanya. Tindakan tersebut ya pastinya bertujuan untuk berbagai hal, gitu ya, bisa terkait dengan stabilitas muka lahan hingga terkait dengan desain akses dan sirkulasi.
Walaupun saat ini sudah tahun 2020 ya, tapi solusi dalam merancang di lahan dengan topografi yang curam itu masih tetap sama. Yang pertama adalah tetap mengoptimalkan atau harmoni dengan bentuk garis kontur gitu ya, atau harmoni dengan garis konturnya. Kemudian sistem panggung, bangunan dengan sistem panggung atau steel structure ya. Kemudian street level, kemudian bangunan yang berteras, trap-trap seperti itu. Kemudian bisa juga dieksplor dengan teknologi struktur, yakni overhang atau cantilever. Dapat terlihat di slide ini terkait presentasi mengenai data topografi, mulai dari elevasi, kemudian slope, hingga drainase pada tapak. Ini contoh yang lain, namun sudah ada blok massa di atasnya ya, tapi untuk data topografi masih disampaikan secara lengkap, utamanya grade atau notasi kemiringan lahannya, yang disimbolkan dengan warna tertentu. Terang dia relatif landai, hingga semakin gelap dia semakin curam. Jika kita berbicara mengenai desain lanskap, ada dua hal utama, yakni soft material dan hard material. Untuk soft material yang terdiri dari elemen tanaman dan elemen air dapat dimulai jika kita berbicara mengenai landscape design, tidak lepas kaitannya dengan soft material dan hard material. Soft material sendiri terdiri dari elemen tanaman dan elemen air. Langkah selanjutnya, kita dapat melakukan perencanaan mengenai zona hijau yang ada pada tapak, sekaligus rencana atau desain penanamannya. Nah, untuk contoh selanjutnya ada landform sculpture. Bisa dilihat ini lahan yang dibentuk ya, jadi tidak hanya di cut and fill untuk bangunan saja, tapi lahan bisa dibentuk sedemikian rupa. Contoh di sebelah kanan bisa terlihat masih ada bagiannya dengan topografi yang dimanfaatkan untuk ruang publik gitu ya. Di sisi paling kanan digunakan untuk tangga, ada pemanfaatan elemen air juga. Kemudian topografi di sisi lainnya diperkuat dengan retaining wall, entah yang bersifat masif sekaligus berfungsi sebagai tempat duduk, pun juga yang retaining wall yang bersifat alamiah, sering kita sebut dengan bio atau green retaining wall. Contoh berikutnya adalah ini sebuah skate park gitu ya, dan wujud pembentukan lahan, namun permukaannya menggunakan perkerasan tertentu. Contoh yang terakhir adalah sebuah living beehive. Prinsipnya bangunan ini adalah pergola, namun dibentuk sedemikian rupa
menjadi tempat tumbuhnya tanaman rambat, atau kalau di bidang landscape kita sebut climber plants. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah DAI 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya materi mengenai tahapan program development. Nah, di mana materi ini adalah lanjutan dari materinya Bu Prima yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu pertama adalah transportasi dan dampak terhadap lingkungan. Nah, oke. Sebelum saya mulai materi ini, perlu saya review ya sedikit mengenai tugas yang sebelumnya ya. Dimana tugas yang pertama kalian diminta untuk menjelaskan gitu ya, atau memahami berkaitan dengan brief desainnya, bagaimana kolaborasi antara klien dengan arsitek itu ya, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa ditransformasikan dalam bentuk spasial ya. Di brief itu kan sudah ada beberapa kebutuhan-kebutuhan ruang yang diperlukan untuk objek rancangan sekolah ini ya, sekolah senior high school yang berbasis agrikultur. Nah, tentunya harapan saya ya, setiap mahasiswa mempunyai karakter, ide, rancangannya masing-masing gitu ya, yang mampu menjembatani keinginan-keinginan klien dengan lingkungannya gitu ya. Dimana selain itu peran arsitek untuk bisa memformulasikan gitu ya, memformulasikan dalam bentuk tahapan proses desain. Nah, disinilah poin penting tahapan program development, atau biasa kita sebut dengan tahapan analisa, untuk bisa menggali data ya, atau menggali isu di tiap-tiap aspek elemen arsitekturalnya, sehingga nanti itu bisa ditransformasikan ke dalam tahapan-tahapan analisa, seperti tahapan analisa tapak, analisa ruang, dan analisa bentuk gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi untuk tahapan ini mohon disimak dengan baik videonya, sehingga bisa menjadi pegangan dan arahan dalam melakukan proses analisa. Yuk kita mulai. Baik, kita mulai materi modul yang ketiga. Ya, di sini saya akan jelaskan mengenai transportasi dan dampak terhadap lingkungan ya. Di sini ada beberapa ini ya tahapan sebagai gambaran diagram proses desain DAI 4, dimana ini saya adaptasi dari punya metodegram ya, yang diterbitkan oleh atau yang ditulis oleh Raw Architect. Ya, ada beberapa poin menarik dari tahapan ini. Yang pertama yang saat ini kita harus selesaikan adalah pada respon terhadap tapak dan iklim. Nah, di situ ada beberapa kriteria ya, ada karakteristik tapak, ada olah tapak dan orientasi bangunan, ada olah lanskap topografi, ada transportasi, dan dampak terhadap lingkungan. Nah, ini setiap tahapan ini perlu diringkas ya, jadi tahapan-tahapan penyelesaiannya ada kesimpulan-kesimpulan yang harus dibuat oleh siswa. Nah, di sini saya akan fokus kepada transportasi ya, mana transportasi ini berkaitan dengan aksesibilitas menuju lokasi untuk memberikan dampak yang baik terhadap kepentingan publik, dan dampak terhadap lingkungan ini perlu dicari ini seberapa jauh dampak positif dari sisi lingkungan. Sisi lingkungan ini bisa berupa sisi aspek budaya, aspek psikologis, aspek sosial, aspek fisik, atau yang lain ya, mempengaruhi objek desain kita gitu ya. Dan jangan lupa kita perlu tahu kebutuhan-kebutuhan dari sekolah yang akan kita desain gitu. Nah, ini adalah tujuan beranalisa kontekstual. Ada dua bagian. Yang pertama adalah kegiatan untuk memahami data, di mana kegiatan memahami data ini sebagai bagian informasi atau arahan kita dalam menentukan keputusan desain gitu ya. Jadi di analisa ini usahakan kata-kata yang dibuat adalah arahan gitu ya. Jadi bukan penentuan sebuah
desain. Nanti kalau penentuan jatuhnya nanti masuk ke konseptual gitu ya, masuknya ke konsep gitu. Padahal di sini hanya memberikan ya, kajian secara mendalam gitu, apa saja faktor-faktor yang terkait dengan tadi itu ya, transportasi, dampak terhadap lingkungan, topografi, lalu ada karakteristik tapak dan yang lain. Nah, kemudian pastikan dalam beranalisa dilakukan secara lengkap. Nah, ini buat checklist nih, khususnya yang akan saya jelaskan adalah berkaitan dengan transportasi dan dampak ya. Transportasi itu apa saja checklistnya, itu harus dicari. Contohnya ini. Nah, ini adalah transportasi. Transportasi di sini ada beberapa poin yang perlu dibahas, seperti sirkulasi. Ya, sirkulasi ini berkaitan dengan ini ya, apa namanya? Koneksi ya, koneksi antara site dengan lingkungan sekitar. Gimana sirkulasi kendaraannya, bagaimana sirkulasi manusianya, ya, pengaruhnya terhadap kebutuhan sekolah itu seperti apa ya, area-area mana saja yang berpotensi menjadi sirkulasi yang baik. Nah, itu dijelaskan di situ. Lalu kemudian aksesibilitas ini berkaitan dengan ini ya, pencapaian menuju site ya, menuju sekolahnya, mana yang paling potensi sebagai pintu masuk utama, mana yang sebagai pintu penunjang jika ada. Jika hanya satu pintu ya juga tidak apa-apa, tapi pertimbangannya apa, dikaitkan dengan penjelasan aksesibilitas. Lalu ada pedestrian, ini berkaitan dengan ini ya, area bebas untuk pejalan kaki ya, seberapa besar pedestriannya, terus fiturnya apa saja di dalam pedestrian itu, kelengkapannya untuk menunjang tadi itu, yang menunjang sirkulasinya. Lalu untuk kendaraan ya, gambarkan di situ mana sirkulasi kendaraannya ya, kemudian apalagi ya, aksesnya dan lain sebagainya. Ada transportasi publik, ada utilitas ini berkaitan dengan ini apa namanya, drainase, kemudian kelistrikan ya, kalau titik lampu juga bisa untuk menunjang kegiatan sekolah yang ada di site tersebut. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Nah, di sini saya akan kaitkan kepada human and kulturalnya. Ya, jadi bagaimana pandangan lingkungan sekitar terhadap pembangunan di site tersebut. Ya, jadi apa yang bisa dimasukkan nih unsur-unsur humanismenya gitu ya, secara aspek fisik maupun fisik. Ya, apa yang bisa menunjang kegiatan sosialnya gitu ya, apakah nantinya akan ada ruang-ruang komunal di site-nya, di sebelah mana, itu yang harus jadi dipertimbangkan. Lalu pengaruh aspek budaya, aspek psikologis, sosiologis, perilaku, kemudian bagaimana pergerakan manusia di sekitar site tersebut. Seperti ada contoh di gambar ini gitu ya, visualingnya, kemudian berkaitan dengan ruang komunal tadi, berkaitan dengan pencahayaan, berkaitan dengan penghawaan, kenyamanan penggunaan ruang atau yang lain. Nah, kemudian buat diagram dari temuan yang ada dari beberapa aspek analisa tadi ya. Silakan, di sini saya akan bantu membuat ini dulu nih, definisi nih, garis, misalkan ada garis lurus, ada garis lurus, ada garis bundar-bundar, ada garis tebal, ada garis kotak-kotak, ada garis bergerigi. Nah, ini didefinisikan. Yang untuk garis lurus ini untuk penggambaran apa, sirkulasi, penggambaran aksesibilitas, penggambaran manusia, itu didefinisikan dulu. Nah, kemudian dukunglah ya dengan sketsa garis gitu ya. Ini dibuat diagram nih dari temuan yang ada, misalkan vegetasi, kemudian gambar-gambar topografi, gambar-gambar sirkulasi akses masuk dan keluar, view yang menarik ya dari dalam keluar maupun sebaliknya, lalu berkaitan dengan kebisingan. Nah, itu digambarkan secara jelas, jadi dibedakan nih elemen-elemennya, jadi supaya tidak
tercampur aduk jadi satu antara akses, sirkulasi, yang lainnya jadi satu garis. Itu jangan sampai seperti itu, jadi dibedakan gitu ya. Nah, kemudian gambar orientasinya itu harus sama di setiap analisa supaya konsisten gambarnya. Utara semua menghadap timur semua seperti itu. Lalu digambarkan analisa site-nya. Ini adalah contoh nih seperti gambar. Jadi misalkan ada analisa transportasi itu apa saja? Sirkulasi tadi ya, ada aksesibilitas, ada pedestrian, ada apalagi tadi itu kendaraan ya, mobilitas. Nah, itu digambarkan secara detail ya, bagaimana site-nya terhadap lingkungan sekitar, mana yang daerah permukiman, mana yang area jalan, mana yang sungai, mana yang hutan. Nah, seperti itu, berikan detailnya terhadap elemen-elemen yang akan dijelaskan ya. Jadi itu. Lalu diringkas ya, selalu setiap melakukan kajian analisa itu selalu kita upayakan membuat kesimpulan ya, sebagai posisi desain kita sampai mana nih terakhir. Jadi jangan sampai kita tidak meringkas, karena nanti kalau tidak membuat sebuah kesimpulan, kita akan bingung nih, satu analisa ini apa nih hasilnya. Jadi kita ringkas nih untuk respon terhadap site dan apa ya, dan iklim. Itu gambaran secara keseluruhan tuh gimana, apa saja nih pertimbangannya. Jadi digabung semua gambarannya. Nah, ini saya berikan panduan ya, bagaimana kita membuat gambaran ya, mengenai analisa ya. Jadi analisa ini bisa dipakai untuk analisa tapa, analisa ruang, analisa bentuk ya. Kita bagi aja nih dua baris gitu ya. Yang baris kiri terdiri dari prinsip desain. Prinsip desain itu berisi strategi desain ya, berdasarkan pertimbangan ide desain, kemudian ada kriteria dan arahan desain, ada tujuannya. Dan yang sebelah kanan itu adalah gambaran sketsanya. Sketsanya itu bisa berupa denah, bisa berupa potongan, bisa berupa isometri atau yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bahas iklim ya, atau ketertarikan atau kesejarahan. Prinsip desainnya apa terhadap karakter kita nih sebagai perancang. Misalkan di situ berkaitan dengan kontekstual dan tropik, misalkan ya, berkaitan dengan kualitas lanskap, atau berkaitan dengan area-area mana yang keterbangunan gitu ya. Lalu kriteria dan arahan desainnya ini implementasinya gitu ya, bagaimana meminimalkan overshadowing, lalu bangunan menghadap 90 derajat ke arah utara. Nah, itu digambarkan secara jelas di sebelah kanan, seperti apa itu meminimalkan overshadowing dan bangunan menghadap 90 derajat ke arah utara. Lalu tujuannya apa nih gitu. Kita harus tahu, setelah kita membuat gambaran, kita perlu informasikan untuk merespon kondisi lingkungan, menyediakan view potensial. Seperti itu. Ini menurut saya lebih gampang untuk dipahami gitu ya. Nah, masuk ke ini ya, pengertian sekolahnya, jadi education for the future. Di sini saya mengajak mahasiswa untuk lebih memahami kebutuhan dari sekolah agrikultur tersebut. Pada intinya sih, pendidikan ini kan tujuannya adalah memberikan transmisi ilmu gitu ya, atau pemberian ilmu kepada siswa ya, dengan sebaik-baiknya. Mana pendekatan agrikultur ini adalah respon terhadap potensi alamnya. Nah, kira-kira setiap mahasiswa ini mengusulkan seperti apa nih pendidikan yang bernuansa alami ini. Ini ada contoh kasus ya, dari sayembaranya sekolah ya, sekolah SMA juga ya. Ini dia membuat sebuah konsep namanya agri courtyards, atau bahasa Indonesianya itu adalah halaman agri, halaman agrikultur. Ini yang mendesain adalah Alberto Potengi dan Luca Astori.
Ya, kalau bisa kita lihat di sini selalu perancang itu selalu memberikan keywordnya, ya. Atau prinsip desainnya apa sih di sini? Ya, ada social dynamics, ada responsibility to care, ada sociability dan lain sebagainya. Nah, kita perlu gambarkan di situ di bagian sebelah kanan ini. Ya, kalau kita lihat itu ada pembagian zona-zona hijau yang dibutuhkan untuk courtyardnya, untuk agri courtyardnya. Ya, dan warna merah itu membagi antara garis horizontal sebagai elemen pembagi sirkulasi, ya, untuk mengimprove social dynamics-nya, di mana social dynamics ini bisa menjembatani ya antara kegiatan yang di bagian atas dan bagian bawah. Nah, itu. Lalu dampak terhadap lingkungannya, itu bagian kotak yang tengah itu difungsikan sebagai ruang komunal. Nah, ruang komunal ini itu dibentukkan oleh local builders, local materials, place on basement. Nah, itu prinsip-prinsip desain yang ada. Jadi perlu ada keywordnya gitu ya dalam melakukan analisa, sehingga nanti analisa ini dijadikan sebagai arahan, ya, arahan untuk nanti kita ringkas di konsep. Wah, ya di bagian nanti setelah lakukan program development, lalu schematic design. Nah, schematic design ini untuk merumuskan analisa-analisa yang sudah kita kaji. Nah, contoh yang lain ini ya berkaitan dengan aksesibilitas, ya. Di situ di sebelah kiri ada penjelasannya, itu ada traffic jam, ada bus station, ada current ingress, ada proposed alternative route dan lain sebagainya. Di sini jelaskan garis-garis mana saja nih yang berkaitan dengan pedestrian, berkaitan dengan transportasi publik, berkaitan dengan overlapping route. Nah, digambarkan di situ pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi kebutuhan desain. Berkaitan dengan movement pattern. Nah, itu. Jadi movement pattern ini nantinya akan dijadikan sebuah ini ya, panduan gitu ya, panduan dalam merumuskan sebuah konsep. Oke, masuk ke tugasnya. Jadi tugas 3, respon terhadap tapak dan iklim ini ada 5 poin ya yang dilakukan secara individu. Yang pertama adalah karakteristik tapak, ya. Kemudian yang kedua olah tapak dan orientasi bangunan. Yang ketiga adalah olah lanskap dan topografi. Yang keempat transportasi, dan yang kelima adalah dampak terhadap lingkungan. Nah, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita sampaikan ya. Saya dan Bu Bima kita sudah sampaikan kriteria-kriterianya apa saja itu berkaitan dengan poin-poin dari analisa respon terhadap tapak dan iklim. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Apabila ada kesalahan ya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.